ada satu pertanyaan yang saya juga sempat kaget juga. Ini Kang Ren tuh kerjanya ngapain sih kok nggak keluar rumah? Ya, jadi orang-orang tuh jadi curiga, takutnya jadi apa? Kayak jadi teroris kayak gitu kan? Iya. Lagi musim ya. Lagi musim kan? Iya. Apa? Terus yang kemarin juga jadi ada babi ngepet juga gitu kan di rumah keluar-keluar, makanya. Lagi cari memori RAM kenceng, ganteng, dan tentunya bisa di overclock, XPG punya memori Spectric D41. Terbukti salah satu memori paling laris di e-commerce untuk saat ini. Speed yang ditawarkan mulai dari 2666 MHz up to 4133 MHz. Saya pernah gunakan memori Spectric D41 ini di beberapa rakitan PC, baik dari Intel maupun AMD. Udah pasti lancar jaya. Apalagi ada XMP 2.0 untuk mempermudah overclock bagi para pengguna awam. Untuk info lengkap, cek deskripsi. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan ini adalah part 2 sambungannya dari kemarin vlognya Getek ID yang saya juga nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba Kang Angga tuh datang ke sini dan ya di sebelah saya juga pasti udah ada siapa Oke, mungkin belum banyak yang kenal ya. Mungkin nama saya Angga Wiguna Saputra, saya dari Getek ID. Mungkin saya masih channel baru lah ya, masih channel baru, dan di part 1 itu saya lagi nge-vlog main ke rumah atau ke studio baru Kang Randy Adha, dan di part 2 ini mungkin kita mau ngobrol lebih intens, lebih santai, karena santai di part aja. 1 itu kita tadi berdiri gitu, terus kebetulan saya ditawarin minum, saya minta jus, dan ya alhamdulillah terkabul ya. Terima kasih Sekilas IT, luar biasa jamuannya ya. Saya minta jus. Ya mirip-mirip lah, ini jus apa kan nih? Ini jus rasa melon. Jus rasa melon ya. Nggak apa-apa, soalnya kan di sini kebetulan baru, jadi belum banyak belum banyak, warungnya agak jauh gitu kan. Mau ke KFC juga jauh. KFC luar biasa ya kan KFC ya. Jadi ya udah minum ini aja. Jadi kebetulan ini adalah studio baru ya Sekilas IT. Ya. Mungkin nanti bakalan di sini, tapi beberapa konten yang akan datang juga tetap di studio yang lama dulu. Masih di yang lama ya? Masih yang lama, karena ini belum semuanya jadi gitu kan, belum semuanya bisa dipakai ruangannya. Karena ini kebetulan Kak Angganya datangnya ke sini, ngedadak ya? Ngedadak gitu kan. Belum banyak persiapan, jadi ya udah kita ngobrol-ngobrol santainya di sini. Gitu. Jadi apa nih yang mau dibahas nih? Mungkin kita pengen ngobrol santai aja kan. Ngobrol santai aja. Pengen ngobrol santai, pengen tahu juga nih kan, sekalian saya main ke studio Sekilas IT, ya udahlah kalian saya nanya-nanya nih, seperti mungkin kayak keseharian Kang Randy ataupun hal yang lainnya gitu ya. Jadi kan yang kita tahu sama-sama Kang Randy setiap hari sama-sama ngerakit PC juga, ya. Reviewer produk-produk juga ya. Jadi kira-kira gimana sih Kang Randy itu di belakang layar itu, ada cerita apa atau seperti apa gitu. Mungkin saya pengen nanya santai aja sih kan sebenarnya. Jadi nanya santai ya. Santai ya tentang keseharian Kang Randy ini nih. Mungkin pertanyaan pertama itu mungkin kalau boleh dijawab nih Kang ya. Ya siap. Kang Randy ini kan YouTuber, setahu saya udah cukup lama lah. Ya udah dari 2000 berapa kan? 2016 akhir. 2016. Oke, 2016 sampai 2017 lah ya. 2017 awal. Nah, di tahun itu sampai sekarang pekerjaan Kang Randy itu hanya YouTube atau seperti apa Kang? Ini kan mungkin banyak juga teman-teman yang pengen tahu juga gitu Kang. Meskipun udah beberapa kali ada yang datang juga tamu mungkin membahas ini, cuman ya pengen tahu lagi gitu. Kira-kira sekarang itu kerja atau gimana sih Kang gitu? Ya untuk sekarang sih di 2020-2021 memang udah mulai fokus di YouTube aja nih ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang lain yang dulu teman-teman Sekilas IT udah pada tahu, saya punya warnet juga. Oh, ya, ada warnet dulu ya Kang ya. Ada warnet juga, sempat kebanjiran dulu gitu. Dulu kebanjiran masih yang di depan warnet itu. Itu sekarang udah nggak aktif lagi warnetnya. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang bisnis warnet udah tutup, nggak ke situ lagi ya. Nggak ke situ lagi. Terus ya dulu jual beli PC juga, sama
dulu pernah kerja di pabrik jadi teknisi hardware PC di pabrik. Berarti basicnya memang basic komputer kan ya, maksudnya PC ya, ada basicnya. Ya basicnya hampir mirip ke sana lah. Jadi teknisi panggilan lah gitu. Teknisi panggilan. Jadi karena seneng terus akhirnya main game, akhirnya buat warnet dulu gitu kan. Akhirnya ya udah sampai sekarang tetap di PC gitu kan. Tapi si platformnya jadi beda di YouTube sekarang. Gitu. Mungkin ada lagi nih Kang. Tadi kan membahas masalah sebagai teknisi nih. Sebetulnya Akang ini punya pendidikan formal di komputer nggak sih sebenarnya gitu? Untuk pendidikan formal nggak ada ya. Oke, jadi buat teman-teman juga yang mungkin pengen jadi apapun itu, mau jadi reviewer teknologi atau apapun itu, jadi jangan mudah menyerah karena nggak punya pendidikan formal ya, karena sesuatu itu bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Oke, berarti sekarang itu kegiatan sehari-hari itu ya kita anggap jadi content creator lah ya, content creator ini gitu kan. Berarti nggak ada pekerjaan sama sekali, dalam arti bukan karyawan ataupun berusaha berdagang, nggak ada ya kan ya? Ya kebetulan belum ada ya. Oke, berarti kita udah bisa bayangkan penghasilan YouTube-nya Kang Randy ya. Ya penghasilannya gitu, kita cukup lah buat beli jus kan. Oke Kang, kira-kira Kang nih, kan udah cukup lama nih ibaratnya nggak bekerja formal ya, kerjanya freelance atau content creator seperti ini. Pernah nggak sih ada orang yang nanya, apalagi sekarang lagi musim tuh, kemarin ada babi ngepet ya kan? Itu orang nggak keluar rumah, nggak kerja, tapi kok bisa belanja banyak, datang pakai terus. Nah itu kira-kira pernah nggak ada cerita atau pengalaman di situ gitu? Pertanyaan lagi rame nih gitu kan, babi ngepet ya gitu kan? Ya karena ini pertanyaan yang lagi rame kemarin. Iya kemarin itu. Nah kebetulan di tempat yang dulu itu saya juga pernah didatangin sama Pak RT-nya langsung malah. Oh Pak RT langsung datang ke rumah. Jadi ya singkat ceritanya lah, karena banyak barang datang kebetulannya ke sana terus kan. Terus saya juga jarang keluar rumah gitu kan. Paling seminggu cuman sekali atau 2 kali lah keluar rumah tuh. Jadi tetangga tuh ada yang bilang, kok si Kang Randy tuh nggak keluar rumah tapi sering belanja online gitu, barang-barang datang gitu. Padahal kan sebenarnya itu bukan belanja, kadang barang-barang review gitu kan, datang dipinjemin terus saya balikin lagi gitu kan, bukan belanja gitu. Tapi kan orang-orang tetangga gitu, orang-orang setempat tuh berpikirnya saya belanja online, apalagi barang-barang yang gede-gede gitu kan. Ya apalagi kayak casing. Ya casing itu kan, casing gitu. Terus orang-orang, wah itu barangnya kan gede-gede, beli online pasti mahal gitu. Terus uangnya dari mana gitu, penghasilannya dari mana, kok nggak keluar rumah gitu. Akhirnya saya didatangin sama Pak RT itu. Sama Pak RT datang langsung ke rumah. Ceritanya sambil pengen ngobrol-ngobrol aja datang. Wah pengen ngobrol di rumah Kang Randy nih. Ya udah saya langsung aja datang. Terus itu datang karena curiga atau? Mungkin karena curiga, cuman curiga ngepet gitu ya. Curiga ngepet atau nggak tahu lah saya juga. Cuman pas tiba-tiba datang pengen ngobrol-ngobrol aja, terus akhirnya ada satu pertanyaan yang saya juga sempat kaget juga. Ini Kang Randy tuh kerjanya ngapain sih kok nggak keluar rumah? Jadi orang-orang tuh jadi curiga, takutnya jadi apa, kayak jadi teroris kayak gitu kan. Iya. Lagi musim ya. Lagi musim kan apa. Terus yang kemarin juga jadi ada babi ngepet juga gitu kan di rumah keluar-keluar. Makanya PR-nya datang. Saya langsung Pak, maaf ya, langsung potong aja saya gitu kan. Maaf Pak, sebenarnya saya di rumah tuh buatnya jadi konten kreator gitu kan. Jadi dijelasin lah gitu kan. Saya nge-reviewnya buat video untuk di YouTube gitu. Jadi barang-barang yang datang sebenarnya bukan belanja online gitu kan, karena itu barang-barang biasa dari brand gitu kan datang, ada yang saya balikin, ada yang disimpan juga gitu kan. Jadi ya pendapatan saya di sini. Terus ya memang Pak RT juga nanya-nanya pendapatannya memang segini. Ya lumayan lah Pak, untuk makan di rumah cukup lah gitu Pak. Untuk makan di rumah cukup buat 1 RW ya. ya lumayan lah, alhamdulillah gitu ya. Jadi akhirnya Pak RT nanya-nanya lebih dalam. Nah setelah semuanya saya jelaskan, akhirnya Pak RT udah mulai mengerti. Udah mulai kerjanya tuh apa ya, YouTuber lah istilahnya mah gitu ya. YouTuber lah gitu ya, bahasa itunya YouTuber.
YouTuber. Akhirnya udah saya pas keluar rumah tuh asalnya orang-orang tuh agak beda gitu kan ngelihat saya pas keluar rumah. Akhirnya setelah saya jelaskan ke Pak RT-nya gitu kan udah clear masalahnya, tetangga-tetangga tuh jadi nanya lagi mau nyapa lagi gitu kan. Kang Randy mau kemana gitu kan. Asalnya sebelum itu saya tuh jarang ditanya orang karena curiga takut teroris gitu kan, takut apa gitu kan. Gara-gara saya diem di rumah hampir berapa tahun ya, 2 tahun lebih lah, 3 tahun lebih ya. deh dari 2017 ya kan? Iya dari 2017 fokusnya 2018 2019 itu udah mulai fokus. Nah dari situ kan jarang keluar, makanya orang-orang tuh jadi takut gitu nanya-nanya ke saya. Akhirnya setelah udah dijelasin tuh kan udah ngerti sekarang tetangga-tetangga jadi mulai nanya lagi, ngobrol lagi, jadi sosialisasinya jalan lagi gitu kan. Berarti YouTube itu lebih ngepet dari lebih ngepet karena bisa buat makan satu RW ya. Ya lumayan lah, bisa buat makan lah satu keluarga lah. Biasa. Berarti ini juga bisa jadi pesan ya buat teman-teman di rumah ya, buat yang pengen jadi content creator apapun itu ya gitu ya. Jadi atau juga jangan juga menjudge orang nggak pernah keluar tapi uangnya banyak gitu ya. Nah yang itu mungkin dia content creator atau jualan online shop gitu kan, jualan produk-produk yang di rumah gitu kan, dijemput sama Grab gitu kan, betul, ya. Dijemput sama ekspedisi ada yang ke rumah kan sekarang. Zaman sekarang udah serba online gitu. Kita tidur juga dapat uang. Kita dapat uang dari YouTube ya. Maksudnya dari jualan online juga bisa gitu, dari handphone juga bisa. Nah gitu kan, jadi ya itu manis pahitnya lah jadi content creator mungkin ya. Ya itu mungkin keseharian cerita di balik ini gitu ya, di balik sekelas IT itu. Saya juga ini mau nanya juga bingung kan karena emang kita nggak ada konsep apapun gitu. Ini dadakan ya mungkin. Saya pengen tahu aja ini nanya juga mungkin viewers atau subscribers sekelas IT juga pengen tahu ya. Jadi kira-kira Kang Randy ini udah punya anak belum gitu? Oh oke. Ya alhamdulillah saya udah punya anak baru satu ya. Masih 4 bulan lah, laki-laki. Bad boy. Ada IG-nya juga. Udah ada IG-nya. Berarti boleh di-follow mungkin? Boleh di-follow. Nanti ada IG-nya juga. Alhamdulillah baru satu lah. Baru satu ya. Alhamdulillah. Kalau istri sekarang udah alhamdulillah berapa kan? Iya satu juga. Barangkali istri ya kan gitu ya. Istri cukup satu lah. Ada rencana mau nambah lagi kan? Nambah lagi pekerjaan. Nambah anak bukan istri kan? Insya Allah. Ini istri kan? Nambah anak. Nambah anak insya Allah ya. Ini nambah anak insya Allah. Apalagi kan? Apalagi ya? Mungkin kalau unek-unek saya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Terjauh lah tadi pekerjaan gitu ya. Terus keluarga keseharian ya nggak terlalu banyak. Jadi kita juga tahu gitu profil Kang Randy ini gitu ya seperti apa kesehariannya, dan ternyata yang saya rasa nih saya main ke studionya Sekilas IT walau Kang Randy udah cukup terkenal gitu ya, belum terkenal ya udah cukup di dunia IT gitu ya, tapi ketika saya main ke sini, ketika saya kontak-kontak Kang Randy ya orangnya nggak sombong ya, baik banget gitu ya. Alhamdulillah. Baik banget gitu. Jadi orangnya apa adanya, walau udah ya ibaratnya udah lumayan besar, tapi kalau kata Sunda tuh nggak asa aing gitu kan. Apa bahasa Indonesianya ya? Saya bingung juga apa ya. Apa ya? Bahasa gaulnya apa tuh bahasa Indonesia ya? Mungkin sok gitu ya, nggak sok gitu. Jadi ya mungkin lah. Ya terima kasih juga kan. Ya kita mah harus apa adanya lah. Betul. Jangan ada apanya ya. Jangan ada apanya gitu. Oke Kak, oke. Mungkin saya masih pengen banyak nanya-nanya nih Kak. Siap. Cuman mungkin ini videonya kepanjangan gak nih gitu? Kayaknya mungkin nggak tahu teman-teman masih mau lanjut nggak gitu kan? Kalau misalkan mau lanjut kita buat part 3 ya. Boleh lah, tapi kalau part 3-nya di channel saya boleh nggak? Oh iya, boleh, jadi jigjag gitu ya. Tadi kan part 1 di saya ya, part 2 di Akang, part 3 di saya. Nanti kalau ada part 4 balik lagi gitu. Gitu. Mungkin kan kita pengen ngebahas juga kayak masalah isu rakit PC zaman sekarang gimana sih, atau hal-hal yang berkaitan dengan PC gitu kan, PC desktop zaman sekarang itu kira-kira gimana gitu. Kita mungkin bahas di part 3 aja ya. Oke, iya boleh. Nanti
kita saran rakitan PC bang 2 juta buat live streaming bisa nggak gitu? Bisa gitu kan? Bisa kan? Di part 3 aja gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke part 3 aja ya sekarang. Ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberikan refreshing Ya, hiburan ya. Untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video seperti ini, mungkin nanti next gitu saya pengen buat podcast gitu Ya, tentang podcast lah ya, mini podcast gini mini lah ya. podcast gini. Ya. Ini kalau misalkan menarik ya, Ya. apalagi kalau misalkan di depannya udah ada Ya, betul. sponsor gitu boleh. Ini sponsor boleh kan? Boleh, masih luas. Boleh, dari apapun boleh lah, masih dipersilahkan ya. Masih dipersilahkan gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT, dan Saya Angga Wiguna Saputra dari GTK ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.